pertemuan per awal akan diisi oleh Pak Surya, tapi karena Pak Surya saat ini ada kegiatan, jadi saya diminta mengisi kegiatan kita pada hari ini pada tanggal 16 Februari 2021 itu tentang teori yang terkait dengan modeling yang akan diaplikasikan dengan komputasi yang diperkenalkan di kegiatan data science seperti neural network begitu ya. Untuk kuliah-kuliah yang lain itu studi kasusnya nanti ada dikerjakan di sini di computational data science sebagian. Ya, misalnya kita ada project non-tinom, maka studi kasus kecil akan diinsertkan di sini. Nah, dasar teorinya itu sebagai berikut. Jadi, kenapa mengambil topik ini? Jadi, ini atas saran Pak Surya ya. Jadi, sesuai dengan kebutuhan sekarang kuliahnya misalnya. Ini kelihatan Happy? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Jadi kita overview PDI, nanti ada juga ODI tapi yang stokastik. Nah, itu nanti Pak Adi begitu ya. Nah, saya dalam bulan April ini nanti saya harap kita bisa mendengar kuliah Profesor Tias begitu dan terkait dengan kegiatan kita di dalam computational data science. Nah, target yang diharapkan, jadi kita dalam kuliah ini target yang diharapkan apa atau keahlian apa yang dalam kasus apa kita bisa menerapkan kegiatan teori ODI maupun PDI gitu. Yang ODI ini nanti Pak Adi yang nanti dipertajam tentunya oleh Profesor Hias begitu. Nah, nanti PDI yang kita pelajari diharapkan digunakan untuk melakukan pemodelan dalam kasus non-tinom atau radon yang diselesaikan dengan NN atau deep learning. Ya, ini Pak Surya kan NN-nya sudah lebih tajam, lebih detail background-nya, sehingga nanti kalau di dalam aplikasi semoga mahasiswa bisa mengikuti dan mengembangkan sendiri begitu. Karena mahasiswa juga ada di kuliah Applied Nuclear Science juga terkait kegiatan ini ya, Daniel. Non-tinom dan radon itu di nuclear application kuliahnya juga menyangkut tentang non-tinom, betul ya, Daniel? Halo? Betul toh kuliahnya? Jadi nanti diharapkan bisa digunakan apa yang kita pelajari di sini. Nah, ini nanti banyak fisikanya ini. Sehingga Daniel mungkin yang bisa membantu teman-teman juga. Ini kita mengulang background yang sudah ada di S1 terutama di fisika. Kemarin di matematika itu tidak dimunculkan dalam kurikulum karena interest terhadap ODI PDI kurang gitu ya mahasiswa. Happy pernah belajar PDI belum ya? PDI Partial differential equation. Belum ya? Setahu belum saya ya, Bu. kurikulum tidak ada. Ya, jadi yang sudah mempelajari adalah yang fisika, begitu. Jadi ini targetnya. Jadi kita butuh background PDI, tentunya juga background ODI dalam masalah ini. Semoga ya, karena mengingat waktu juga
Tapi ini kan mata kuliah wajib, jadi SKS-nya lebih banyak, begitu sehingga tidak seperti di mata kuliah NN maupun yang nuclear science itu data science or nuclear application itu hanya 2 SKS. Nah, di sini komputasinya lebih dipertajam. Saya sendiri belum menelusur, jadi akan menjadi materi penelitian juga. Jadi kegiatan kuliah ini akan saya integrasikan dengan penelitian sesuai dengan permintaan diakreditasi. Ya, mata kuliah apa yang terintegrasi dengan penelitian? Nah itu, ya. Baik. Jadi untuk kegiatan nom-nom ini Happy sering mengikuti juga ya, Happy? Yang FGD itu dengan Batan? Oh iya. Ya, Iya. jadi paling tidak nanti punya gambaran lah. Ini kira-kira kalau mempelajari kemudian PDI-nya seperti apa. Nah itu kita masih studi literatur begitu. Kalau nggak ada datanya ya studi literatur, adanya studi dari internet begitu ya. Karena untuk mendapatkan data itu banyak prosedur yang harus dilakukan. Baik, ya sekarang ini kira-kira harapannya ke sana begitu, sehingga kita masuk ke PDI ya, PDI partial differential equation. Tapi sebelumnya itu biasanya kita harus belajar ODE, ordinary differential equation. Slide-nya kelihatan ya, Happy? Kelihatan, Bu. Oke. Oh iya, saya lupa untuk share dulu pertemuan ini dengan mahasiswa mahasiswa S1 yang mau skripsi. Bu, adakah code-nya? Nah. Oke, jadi ada bergabung kuliah bersama mahasiswa S1 karena akan skripsi tentang hal ini juga, gitu ya. Baik, saya ulangi ya. Ini ODI, kemudian ada PDI ya. ODI itu ordinary differential equation kalau diterjemahkan bersama diferensial biasa. Nah, variabel unknown-nya atau variabel yang tidak diketahui atau yang dicari itu misalnya hanya fungsi satu variabel yaitu T. Bisa juga ini artinya yang independen variabelnya si T, yang dependen variabelnya Y, ya. Nah, itu dinyatakan dalam persamaan diferensial biasa, begitu ya. Atau bahkan juga ada dalam sistem persamaan diferensial seperti ini misalnya, gitu ya. Nah, kalau lebih dari satu variabel independen, misalnya terhadap waktu maupun terhadap space-nya terhadap X dan Y, maka unknown variabel ini kalau dinyatakan dalam persamaan diferensial maka disebut partial differential equation. Ya. Jadi karena variabel bebasnya lebih dari satu, ya. Bu, lah kalau variabel tak bebasnya, ya, tak bebas bisa lebih dari satu juga. Nanti kita bisa lihat jenis macam-macamnya. Nah, ini yang si Daniel yang sudah sering dengar di fisika, begitu ya. Dan saya sendiri tadi overview begitu. Nah, kenapa toh sebetulnya differential equation ini ada, partial differential equation ini ada, itu kenapa? Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita ya selamat bergabung Junianto.
Selamat sore. Selamat sore, Bu. Nah, kita baru mulai apa itu persamaan diferensial, gitu ya. Jadi kenapa ada persamaan diferensial, gitu? Different, melihat laju perbedaan, ya, sebagai fungsi ini sebagai perubahan terhadap misalnya terhadap waktu maupun terhadap space, begitu. Ya, jadi perilaku laju perubahan terhadap waktu maupun space itu lebih diutamakan daripada nilai fungsi terhadap waktu maupun space. Sehingga dinyatakan dalam model diferensial. Itu apa namanya dasar pemikirannya, ya. Jadi misalnya kalau kita punya di kalkulus itu ada Y sama dengan fungsi eksponen misalnya, ya. C Y sama dengan C eksponen T, ya, misalnya eksponen T, maka dalam persamaan diferensial itu kita menulisnya sebagai dy per dt sama dengan apa misalnya, yaitu laju perubahan Y terhadap waktu itu sama dengan apa, sebelah kanan, supaya nanti kalau diselesaikan sama dengan fungsi yang kita ketahui di kalkulus, yaitu Y sama dengan C kali eksponen T misalnya, ya, eksponen KT misalnya, ya. Ini misalnya seperti itu. Jadi bisa ditambahkan di sini, bisa, ya. Jadi kenapa ada diferensial begitu? Kenapa ada diferensial? Jadi kadang-kadang kok model-model itu banyak sih, apa sih perlunya? Itu yang perlu diinspirasi dulu, ya. Ya, jadi laju perubahan itu lebih diutamakan daripada nilai fungsi itu. Itu menurut pemahaman saya. Jadi kenapa ada model-model yang banyak? Kalau di statistik biasanya menggunakan varian, ya, kata varian. Jadi makanya ada analisis varian, analisis multi varian, ya, MANOVA, ANOVA, begitu, ya. Sehingga variansi itu lebih diperhatikan sehingga menjadi model tersendiri. Oke, selamat sore Panji, Mas Panji. Ya, selamat bergabung. Tinggal si Yuni, ya, yang belum. Jadi selamat sore Bu Hana. Ya. Sore teman-teman. Kita masih dalam mengantar persamaan diferensial, gitu. Jadi targetnya apa? Tadinya di sini targetnya saya ulangi, PDI itu digunakan nantinya untuk melakukan pemodelan dalam kasus non-tinom atau radon yang diselesaikan dengan NN atau deep learning. Semoga, ya, Pak Surya konsisten dengan targetnya. Karena apa yang diharapkan seperti ini, begitu. Kemudian ada mahasiswa S1 yang juga tergabung di sini untuk mempelajari materi ini, begitu. Nanti apa itu non-tinon dan radon, nah itu nanti disinggung deh di lain kesempatan ketika mau menggunakan, ya, atau di pertemuan yang lain karena yang S2 sudah pernah membahasnya. Jadi tadi ordinary dan parsial itu terletak perbedaannya pada independen variabelnya. Jadi kalau ordinary independen variabelnya 1, yaitu di sini misalnya T atau X saja. Kalau PDI itu independen variabelnya lebih dari 1, ya. Kalau di apa space-nya ada di 1 dimensi, ya variabelnya hanya 1. Nah, ini menuliskan X dan Y, kita otomatis harus bisa juga memikirkan kalau itu nanti dalam koordinat silinder misalnya, ya, ada fluida atau gelombang yang mengalir atau aliran panas yang mengalir dari pipa, ya, misalnya, atau aliran gas radon pada pipa-pipa pertambangan. Nah, ya, berarti ini kemungkinan tidak dalam X dan Y kalau pipa pertambangan itu ke arah radial
yaitu terarah jari-jari dari pipa-pipa itu nantinya diutamakan, ya nanti menjadi model di dalam cylindrical. Jadi U ini nanti fungsi waktu dan silinder R dan theta gitu ya. Jadi bagi yang S2 itu sudah mengupayakan beranalogi. Oh, kalau nanti domainnya misalnya di daerah yang silindrik itu ya, itu penting, maka koordinat sistemnya harus mengikuti. Kalau di daerah bola atau bahkan mungkin free space, mungkin koordinat bola misalnya seperti itu ya, di mana ada jari-jari terhadap titik pusat, kemudian jarak terhadap titik pusat maupun sudut yang dibentuk antara sumbu koordinat dengan titik tersebut, ya jarak titik tersebut dan seterusnya. Itu nanti ada di dalam diskusi di bawah. Nah, sekarang tentang banyaknya persamaan, ya banyaknya persamaan. Kalau hanya satu, ya disebut persamaan diferensial. Kalau lebih dari satu disebut sistem persamaan diferensial, system of differential equations. Ya, nah itu bisa juga persamaan diferensial itu mempunyai tingkat yang ke n, ya, sehingga disebut tingkat derivatif atau order of differential equation itu adalah derivatif yang tertinggi, maka disebut persamaan diferensial order 2 kalau itu derivatif atau turunan tertingginya adalah 2, gitu ya. So far so good ya. Jadi tetapi bisa juga yang persamaan diferensial order 2 itu dinyatakan di dalam persamaan diferensial order 1 sehingga menjadi sistem persamaan diferensial seperti ini. Y double aksen itu adalah D2Y dt kuadrat maksudnya, sama dengan min G. Nah, kemudian kita membuat sistem persamaan diferensial ya sehingga menjadi order 1, sehingga ini dy per dt itu anggaplah y, mendefinisikan y1 ya, dy per dt-nya y1 sehingga dy1 per dt itu adalah y2 ya. Y2 aksen itu adalah y double aksen sama dengan min G. Nah, ini kenapa perlu dibuat demikian? Karena sifat-sifat yang terjadi dalam menyelesaikan sistem persamaan diferensial itu bisa digunakan untuk menyelesaikan yang persamaan diferensial order lebih tinggi, gitu ya. Misalnya, jadi sekalipun mungkin yang dicarikan ini Y dalam T, ini ya, yang dicari Y dalam T, tetapi kita menuliskan ada variabel baru Y1 dan Y2. Padahal yang dicari adalah nantinya si Y, yaitu nih integral dari Y2 aksen, gitu ya. Oke, ya ini dari internet, jadi mahasiswa bisa ini karena dadaan ya Pak Surya bilang diisi aja ODI maupun UDI-nya nanti dibutuhkan baik di kuliah nanti nuclear application ataupun di kuliah ini gitu. Jadi background-nya di S1 adalah ODI maupun PDI. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah linear dan non-linear. Apa yang dimaksud linear? Semua fungsi yang tidak diketahui, gitu ya. Fungsi yang tidak diketahui siapa? Yang unknown tadi, itu tidak tergantung dari variabel yang tidak diketahui juga, gitu. Jadi seperti ini misalnya ya, koefisien yang muncul ini A, B gitu, tidak tergantung dari si X. X ini adalah kita misalnya ada X double aksen, maka otomatis kita memikirkan ini artinya D2X dP kuadrat ya, plus
A dx per dt tambah bx plus c sama dengan 0. Ya. Jadi A, B, C-nya ini tidak tergantung dari si X. Nah, nanti kalau dalam kasus aplikasi seringkali justru tidak demikian. Ya, misalnya gas radon itu ketika mengalir di pipa-pipa begitu, lama-lama kan dia nempel di pipa-pipa itu, begitu ya. Jadi melewati media berpori sehingga ketebalan dari media berpori itu jadi makin tebal sehingga pori-porinya juga mengalami perubahan luasan begitu. Nah, ya laju fluida ataupun laju gas radon ini jadi tergantung dari dirinya sendiri yang anon tadi, yaitu velocity dari gas radon misalnya. Itu misalnya seperti itu. Jadi ini koefisien aliran fluida tergantung dari anon kalau di kasus radiasi misalnya ya, atau fluida minyak gitu ya, di aliran pipa-pipa juga begitu. So ini juga itu X aksen sama dengan T kuadrat X juga linear. Kemudian ini X double aksen ini sama dengan super X. Ini enggak ada koefisiennya ya. Ini semi linear idenya ya, karena ada variabel independen ya, variabel bebasnya. Ini muncul di sini gitu ya. Yang di sini turunan kedua dari X sama dengan super X. Nah, ini dikatakan non-linear, mungkin idenya karena bentuk ya. Kalau tadi di sini koefisien ini itu tidak tergantung dari X ya. Kalau kita menyelesaikan ini kan menurut ODI, kalau masih ingat kita menyusun persamaan karakteristik ya. Masih ingat di fisika Haliday-Resnick? Nah itu kalian buku wajibnya fisikanya Haliday-Resnick ya, Daniel? Iya, Bu. Ya, itu harus ditelan habis. Ya, itu Haliday-Resnick 1-2 ya. Ini biasanya kita menyusunnya ini dalam bentuk M kuadrat plus A, M plus B, M sama plus C sama dengan 0 gitu ya, plus B, sorry, plus B ya, M-nya adalah dalam bentuk ini. Oke, jadi ini ke non-linearannya di sini ini di sini tidak ada koefisien, di sini hanya super X, jadi kemungkinan adalah bentuk yang sebelah kanan ini super X ya, fungsi tak linear begitu. Nah, sekarang bentuk-bentuk PDE yang sering muncul ya, sering muncul in science and engineering. Pertama, tentunya ada Laplace equation. Laplace ini operator Laplace ya. Ini delta atau nabla. Ini pakai kata kuadrat, nabla U, U-nya anon. Ini kalau ada 2 ini berarti turunan U terhadap X 2 kali ditambah turunan U ada Y 2 kali ditambah turunan U terhadap Z 2 kali sama dengan 0. Nah, persamaan Laplace ini seringkali juga menjelaskan misalnya gravitasi, elektrostatik, potensial elektrostatik gitu. Dan si U ini kita bisa menyelesaikan secara analitik sebetulnya ya. Zaman saya dulu tahun berapa ya, 97 atau ya 1997-an mungkin ya ke atas gitu, ada FISMAT, fisika matematika ya, memperkenalkan ini di mahasiswa di fisika gitu. Nah, kalau Laplace equation sekarang ini nanti tergantung dari waktu, misalnya ya bisa kita susun yang dikenal dengan heat equation. Yang menemukan Fourier kayaknya ya, Fourier.
Fourier equation gitu ya. Nah, ini persamaan panas ya dalam bentuk yang cantik ini ya. Cantik ini artinya OUT sama dengan ini berarti do U per do T ya. Artinya derivatif parsial. Ini ada UT itu berarti operatornya pakai do, bukan di tegak tapi do. Karena turunan U terhadap T. Sama dengan A kuadrat lapas kuadrat U, di mana A kuadrat ini adalah koefisien fisis ya, misalnya karena koefisien conductivity, kemudian ada juga density masuk di sini ya dalam waktu penurunan persamaan panas ini. Nah, misalnya apa saja yang menyangkut panas, begitu ya, ini idenya. Apa saja yang menyangkut panas. Jadi kalau kita ingin mengetahui persamaan aliran suhu pada pipa-pipa minyak bumi misalnya begitu ya, atau di pertambangan sana, ya ini suhu di fungsi waktu dan space X, Y, Z, yaitu adalah mengikuti ini. Ya, tapi nanti dengan kalau ada materialnya terus ditentukan oleh di A kuadratnya ini. Ya. Tapi kalau misalnya ya, misalnya bahwa biasanya kan kalau ada material yang melewati suatu domain begitu, dan bisa juga dia bertambah panas ya, jadi karena tergantung dari media yang dilewati. Nah, berarti CO ini juga tergantung dari space. Ya, CO ini juga tergantung dari space. Dan heat equation-nya mungkin ini tidak seperti ini, tidak konstan ya. Ini terlalu mudah ya, terlalu mudah atau terlalu klasik. Jadi ini memang ditunjukkan model-model klasik begitu ya. Model-model klasik dari persamaan panas. Jadi apa saja yang menyangkut suhu begitu persamaannya ini. Sama seperti kalau apa saja yang menyangkut gaya itu hukum Newton, gitu ya Dan ya. Kayaknya ya. Ya Bu, percepatan. Ya, prinsipnya seperti itu kan ya. Prinsipnya seperti itu. Jadi kenapa hukum-hukum fisis itu menjadi universal ya, tinggal dibedakan materinya dari sini gitu ya. Materinya di sini. Nah, begitu juga wave equation. Nah, ini apa bedanya ini kalau kita lihat ini turunan kedua. Do 2U do T kuadrat. Nah, ya, do 2U do T kuadrat sama dengan ini. Ini perhatikan bahwa Laplace-nya itu UXX plus UYY plus UZZ gitu ya. Kalau keadaan steady ya, stasioner, jadi suhunya tidak nol misalnya, tapi stasioner. Jadi sudah stasioner, maka akan memenuhi Laplace equation. Karena stasioner itu berarti perubahan terhadap waktu sama dengan nol. Ya, ketika perubahan terhadap waktu sama dengan nol, maka A kuadrat Laplace kuadrat U sama dengan nol. Begitu ya. Jadi artinya berapapun waktunya berjalan atau T menuju tangga, maka dipenuhi Laplace equation. Itu keadaan steady atau stasioner. Tidak ada lagi perubahan terhadap waktu. Oh, malah berubah. Jadi ini masalah persamaan-persamaan fisis dibiasakan ya. Kalau di fisika sudah biasa, kalau orang matematik belum pernah ketemu mungkin gitu ya. Nah, sekarang ini yang saya tidak biasa. Nah, ada persamaan-persamaan diferensial parsial yang lain. Ya, dalam kuantum mekanik misalnya itu adalah persamaan Schrödinger wave equation ya di mekanika kuantum. Dan saya tadi baru membaca sejarahnya saja ya di 1925 atau 1926-an adanya persamaan ini gitu ya. Nah, ini dia ceritanya menarik ya, kalau mulainya dari cerita kalau ada
kucing di suatu kotak, misalnya begitu, maka dia punya kemungkinan hidup atau mati. Nah, itu dibahas di situ ya. Pertama kali mungkin dasar filosofis berpikirnya dibahas di situ. Saya tidak banyak melihat Schrödinger, ya mungkin bisa dilihat di suatu tempat ya. Persamaannya seperti apa gitu. Ini kelihatan enggak, Happy? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya, ini Schrödinger equation bentuknya seperti ini ya. Nah, saya enggak tahu ya bagaimana si Schrödinger ini bisa menyusun persamaan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat, misalnya di sebelah sini ya, ini ada Laplace-nya, kita sudah kenal ini apa artinya Laplace ini. Kemudian ini V, ini mungkin entah ini parameter juga tidak, tapi di sini Potential ada energy. Gimana? V, potential energy. Iya, ya potensial energi ya di situ gitu ya. Hanya di situ Laplace konstan. Yep. Laplace konstan itu dulu waktu waktu SMA disuruh ngapalin, sekarang saya enggak tahu besarnya berapa. Ternyata nanti kalau pas di batan konstanta atau parameter ini bermunculan ya. Ya ada, terus si M itu adalah massa partikelnya ya, atau massa dari materi yang dipelajari begitu ya. Terus V-nya ini adalah fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang. Nah, sedangkan E-nya apa? Energinya? Energi, Bu. Ya, energi ya. Nah, ini di sebelah kanan, ini kalau dibawa persamaan tersebut ke dalam spherical coordinate, ya percaya saja ya. Jadi tadi saya menjelaskan spherical coordinate di mata kuliah di matematika untuk kepentingan mainan menggambar gitu ya. Nah, ini contoh persamaan Schrödinger, bentuknya seperti ini, kemudian ceritanya seperti apa ya. Di sini misalnya ya ini hanya untuk satu variabel, hanya terhadap X saja gitu ya. Yang diperhatikan, kapankah suatu persamaan diferensial ini hanya dalam terhadap satu peubah X saja misalnya. Ya, itu pun perlu ada alasan fisisnya. Ya. Tadi saya sampaikan, kalau misalnya aliran suhu pada pipa-pipa yang ke arah radial itu diperhatikan, maka itu menjadi terhadap R dan terhadap theta itu penting gitu ya. Tapi kalau hanya ke arah panjangnya pipa itu saja, begitu, maka kita anggap bahwa persamaan panas itu hanya ke arah satu variabel saja, satu variabel space gitu. Jadi ada asumsi yang digunakan untuk menganggap bahwa ke arah radial maupun ke arah sudut begitu, perubahan terhadap penampang lintang pipa itu tidak diperhatikan karena misalnya ya, karena jari-jari itu panjangnya jauh lebih kecil daripada panjang pipa. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga begitu ya. Kalau hanya satu variabel saja, posisinya hanya satu variabel. Itu kenapa begitu? Nah, ini pada waktu menggunakan persamaan di dalam fisika PDI harus ada penjelasan terlebih dahulu sampai pada equation yang kita maksud gitu. Ya. Jadi tidak selalu kasus dalam 3 dimensi harus diselesaikan dalam 3 dimensi. Itu ya. Tidak selalu kasus dalam 2 dimensi harus 2 dimensi. Jadi bisa jadi kasus 3 dimensi menjadi 1 dimensi gitu. Ya, kenapa penyederhanaan itu penting? Ya, karena kita ingin melakukan penyederhanaan karena menyelesaikan persamaan itu juga
nggak gampang, apalagi kalau lengkap persamaannya gitu, sehingga beberapa asumsi perlu digunakan ya. Nah itu sehingga keilmuan selalu bertambah di situ. Kembali ke PPT ya. Jadi yang perlu dilatih bagi mahasiswa tentunya yang matematik terutama apa ya namanya ya, feelingnya, feeling fisikanya ya. Saya pakai persamaan apa ini kalau untuk kasus ini gitu. Nah itu yang perlu dibiasakan begitu ya. Nah selain itu juga menyangkut dimensi satuan ya, satuan fisisnya ya, itu yang perlu dipahami. Baik, jadi ini Schrödinger tadi, Schrödinger wave equation ini ini misalnya tentang wave di elektron ya, energi yang ditimbulkan oleh pergerakan elektron. Misalnya saya takut salah ngomong, jadi lebih baik tidak saya bicarakan panjang-panjang. Nah, kemudian Navier-Stokes equation itu juga. Nah, ini jargonnya yang di sini adalah Pak Surya. Ya, ini karena materi S2 dulu ya, kami termasuk juga S3, itu yang kita kerjakan ini. Saya di Stokes equation, Pak Suryanya di Navier-nya, Navier-Stokes equation-nya ya. Ini tentang fluid flow, jadi kecepatan fluida ya maupun tekanan. Nah, apa itu Navier-Stokes equation ya? Saya berharap kita sudah punya penyelesaian. Dulu ada orang matematika di tahun sekitar 2015 itu dapat menyelesaikan persamaan ini secara analitik yang kemudian dia direkrut oleh perusahaan perminyakan Arab Saudi. Nah, tentang pembahasan bagaimana menyelesaikan Navier-Stokes ini, ya Navier-Stokes equation, begitu ya. Dia kemudian direkrut bekerja. Jadi orang mathematician yang berhasil untuk menerangkan atau menjelaskan aliran fluida ini dalam tata bahasa yang bisa diterima oleh engineering mungkin gitu, sehingga Arab Saudi merekrutnya untuk bekerja ya di perminyakan begitu. Itu sekitar 2015 apa orang Malang apa ya. Nah, oke. Nah, coba kita lihat Navier-Stokes-nya. Tadi saya sudah pasang di sini untuk sedikit menakut-nakuti. Ini Schrödinger-nya ya, untuk nakut-nakutin. Nah, ini kira-kira cantik ya, sudah klasik bentuknya, tapi so far ya, kalau orang matematika ini ada pertanyaan tentang apakah penyelesaiannya tunggal dari persamaan seperti ini, gitu ya. Apakah ya ada, kemudian apakah tunggal. Nah, ini sistem persamaan PDE sekarang ya, karena kita lihat Navier-Stokes equation terdiri dari persamaan untuk density ini dan velocity di sini ya, continuity disebut persamaan kontinuitas. Yang ini kok dalam notasi vektor nggak ada, ini per komponen wise ya, per komponen wise. Nah, kemudian ini persamaan momentum. Jadi kalau ada pergerakan tentunya ada hukum momentum ya, momentum terhadap X, terhadap Y, terhadap Z, dan juga persamaan energi. Dan kalau ada energi ini juga ada Reynolds number. Reynolds number saya lupa menjelaskan. Jadi koefisien ini menjelaskan tentang keadaan fisis yang terkait dengan media di mana fluida itu bergerak gitu ya. Nanti akan jenis alirannya seperti apa, ada viskos atau non viskos, berapa Reynolds number-nya. Ya, viskos itu kental, non viskos itu cair ya, seperti di air gitu, Reynolds number-nya berapa gitu. Nah, sedangkan
Prime number, saya lupa ini apa. Mungkin Daniel atau Panji ingat menjelaskan apa ini prime number? Tidak, Bu. Tidak ingat. Lupa ya. Jadi di dalam model-model ini tentu ada beberapa parameter fisis yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis fluidanya apa begitu. Nanti Reynolds number-nya ya. Saya sudah 2005. Oh, ternyata sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Ternyata enggak sadar ya, sekitar 20 karena belajarnya dari 2000 sampai 2005. Jadi udah 20 tahun, 20 atau 15 sampai 20 tahun yang lalu. Nah, kalau Pak Surya pasti ingat karena makanan sehari-harinya di fisika dulu seperti ini juga sering digunakan ya. Nah, ini bentuknya saja yang orang matematik biasanya wah ini rame begitu ya, terus cari solusi dan seterusnya ya. Tapi kita harus sekarang ini menggunakannya sesuai dengan kasus yang kita hadapi begitu. Nah, kalau tidak tergantung waktu, misalnya menjadi Stokes equation begitu ya, misalnya hanya persamaan kontinuitasnya ini hanya Stokes equation berarti turunan terhadap waktu tidak ada ya, energi tidak diperhatikan misalnya. Oke. Nah, itu kenalannya nanti banyak di situ ya. Nah, sekarang jenis PDI-nya. Oke, jenis PDI-nya ini jenis sangat apa ya, klasik ya, klasik lagi ya, karena kita mengikuti bentuk kurva konik, ini dikatakan kurva konik. Masih ingat misalnya ini persamaan kuadratik dalam X dan Y. Ini kalau orang matematik kan gitu. Disebut kurva konik dalam X dan Y. Nah, bentuk kurva ini akan mengikuti bentuk elips atau parabola atau hiperbola tergantung tanda diskriminan dari B kuadrat min 4AC. Ya. Nah, analogi dengan ini maka dibentuk PDI second order ya. Jadi second order PDI itu artinya turunan tertingginya adalah turunan kedua. Jadi misalnya di sini adalah si unknown-nya adalah U, berarti ini ada A, UXX, B, UXY, C, UYY, plus D, UX, plus E, UY, plus FU, plus G sama dengan 0. Nah, ini sangat matematis ya, ini buatannya orang matematik nih. Selama di dalam aplikasi biasanya bentuknya nggak secantik ini gitu ya. Jadi di orang matematika kadang-kadang kemudian membuat family system terhadap hasil-hasil pengelompokan. Ini kan pengelompokan PDI. Jadi family of PDI dalam keluarga second order ini nanti digolongkan seperti ini misalnya ya. Maka kalau B kuadrat min 4AC lebih kecil 0, maka PDI-nya disebut PDI eliptik. B kuadrat min 4AC sama dengan 0 disebut PDI parabolik. Nah, ini contohnya persamaan difusi ya. Di tempat presentasi Pak Surya yang lalu sering menyebutkan persamaan difusi begitu ya, dalam FGD nom-nom kemarin. Kemudian B kuadrat 4AC lebih besar 0, ini hiperbolik atau Bayesian. Saya tidak pernah menghafalkan ini, jadi tidak perlu dihafalkan, tapi inilah cara bagaimana keilmuan itu dibangun, dibuat pengelompokan. Nah, secara umum di sini ya, for general PDEs, class can change from point to point. Ya, berubah. Mana nih? Ya, jadi ini sekarang tadi sudah ada, kita berikan contohnya. Ini wave equation. Contoh, ini sudah pernah ketemu ya Daniel?
di S1. Oh, turunan kedua terhadap waktu sama dengan C dikali turunan kedua terhadap posisi. Sudah. Ya. Nah, ini amat sangat klasik ya. Ya karena kita sedang membangun bagaimana ini kalau diselesaikan secara manual atau secara analitik kalau orang matematik mengatakan demikian gitu. Kemudian dikerjakan secara numerik, apakah yang numerik ini mendekati analitik gitu ya. Nanti saya tidak tahu apakah perlu menuju ke sana di pertemuan selanjutnya begitu. Apakah yang ini nanti langsung dengan NN oleh Pak Surya begitu. Ini sambil belajar ya, nyiapkannya sambil jalan gitu ya. Atau harus pakai yang klasik dulu, finite difference begitu, atau ada lagi dengan finite element ya. Ya, nanti kita lihat situasi. Nah ini contoh wave equation. Lagi-lagi kenapa ini orang matematik dari 0 ke 1 space-nya ya. Dari X-nya dari 0 ke 1 memenuhi persamaan ini. Ya, nah, T lebih besar sama dengan 0. Sebetulnya ini nggak pakai sama dengan ya. Karena pada waktu T sama dengan 0, ya ini pada waktu T sama dengan 0, untuk semua posisi X dari 0 sampai 1 mengikuti persamaan ini. Nah, gitu ya. Initial condition. Nah, ini artinya kalau ini gelombang, ya ini misalnya digambar, itu bentuknya seperti ini ya. Ya, ini misalnya. Ini adalah misalnya tali yang ditarik gitu toh. Tetapi ini kan di dalam terhadap X saja, ya terhadap X saja, ya. Sedangkan terhadap waktu, nah ini terhadap waktu, ini perhatikan, ya di X sama dengan 0 itu harusnya 2. Ya, ini betul ya. Kalau kita taruh X sama 0, maka sin 0 plus 0 plus 2. Nah, betul ya. Di pada waktu semua T, pada semua T, jadi ketika dijalankan, pada X sama dengan 1 harus sama dengan 3. Ini kita lihat gambarnya memenuhi 3. Jadi initial condition. Jadi kalau kita pasang T-nya 0 dan X-nya 1, ini 0 ya. X-nya 1 berarti sin P sama dengan 0, ini 1 plus 2. Oh benar ya, ketika T 0 maka boundary condition juga dipenuhi. Apa yang dimaksud boundary condition ini kita perhatikan. Untuk semua T, jadi sekalipun dia bergerak setiap waktu, begitu, pada setiap waktu, dia tetap harus di ujung-ujungnya itu harus selalu 2 dan 3. Itu ide dari yang dimaksud dengan boundary condition. Nah, ini yang disebut boundary Dirichlet ya, Dirichlet kalau kita katakan Dirichlet boundary condition, Dirichlet. Nah, sedangkan di sini ada lagi ya turunan U terhadap T ya, terhadap T di pada waktu 0 di semua X haruslah memenuhi 4 sin 2px. Enak ya kalau matematika initial conditionnya diberi, boundary conditionnya diberi, and then solve it gitu. Tapi kalau di dalam fisika nggak begitu ya. Dalam aplikasi nggak begitu. Justru yang menjadi masalah di sini, how to define initial condition and boundary condition with respect to our case. Ya, kalau itu wave equation. Nah kan wave equationnya sudah ada. Nah ini, misalnya hanya satu peubah saja. Jadi gelombang yang hanya ke arah X saja. Misalnya, jadi misalnya gas radon itu
ke segala arah dianggap sama perilaku gerak gelombangnya, ya. Nah, sehingga kita cukup hanya menganggap terhadap satu variabel saja, misalnya seperti itu. Nah, sekarang initial condition-nya itu yang susah dicari, yang kita harus definisikan. Juga boundary condition-nya, ya. Misalnya karena mungkin dari sumber begitu ya. Kemudian dia ngalir bebas. Jadi ada yang disebut free boundary condition. Nah, kalau free boundary, maka di ujung kan kita tahu bahwa radon itu mengalir mana-mana. Di ujungnya kemana ya? Kita nggak tahu. Nah, itu ada yang disebut free boundary. Ya, itu cukup menarik ya. Jadi perlu dikembangkan lagi. Jadi yang menjadi masalah dalam aplikasi itu bukan masalah persamaan fisisnya sebetulnya yang sudah ada. Kalau tentang panas ya heat equation, kalau tentang gelombang ya wave equation, ya. Kalau tentang hubungan energi begitu, tentu dengan Schrödinger atau dengan Navier-Stokes, begitu ya. Tapi inilah yang menjadi masalah. Ya, oke. Nah, saya harap skill untuk membangun ini pemodelan ini di sini itu perlu banyak berlatih ya. Perlu banyak pelatih, dicocokkan mungkin dengan situasi sendiri, kadang harus berubah karena ini nanti akan menentukan solusinya yang seperti apa. Apakah dan nanti biasanya solusi itu dikomunikasikan dengan pengambil keputusan, ya. So, standar decision numerical solution begitu. Ini kok bisa seperti ini? Secara klasik ini tadi persamaannya kan mana tadi? Wave. Ya, wave ini ya. Tarat. Begitu, kemudian ditaruh di sini. Ya, kita nanti mungkin tidak banyak dengan numerik yang di sini, tapi mungkin kalau Pak Surya suka, pengennya semua harus diulang. Ya, apa boleh buat ya. Jadi ini si operator di dalam persamaan gelombang dalam bentuk fungsi kontinu, ya. Nah, kalau kita ingin melakukan simulasi, tentunya harus di dalam bentuk diskrit seperti ini, misalnya ya, seperti ini. Nah, bagaimana itu melakukan diskrisasi? Ya, tentunya kita tahu bahwa ya kita perlu mendefinisikan dulu, ya. U berubah terhadap time yang mana? Nah, ini kalau kita perhatikan, ya ini ada delta T kuadrat, ini adalah ya DU per dt, nanti di bawah ada ya. Ini kalau sekilas ini kan A-nya nggak ada nih. Nah, ini A-nya itu yang ini nih, nantinya ya. A-nya yang di sini, entah yang C. Ini delta T kuadrat, delta X kuadrat itu munculnya dari diskritisasi, ya. Delta X kuadrat munculnya dari turunan kedua terhadap U, yaitu ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini berarti si K ini adalah turunan terhadap waktu, ya. Sedangkan C plus J ini terhadap space, ya. Jadi notasi terhadap waktu ini adalah yang ke K begitu, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, ini yang dicari siapa sih tadi? Si U.
ya, sehingga ini dia menulis UJK plus 1 itu merupakan fungsi dari U pada K sebelumnya. Nah, jadi bagaimana ini menurunkan, nanti di bawah sana ada, ya, bawah sana ada. Jadi saya hanya copy saja untuk review gitu ya. Nanti detailnya kita di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan, maka notasi K ini adalah terhadap waktu, sedangkan yang J diskrisasi terhadap space, begitu ya. Dan ini kita nyatakan sebagai persamaan numerik yang diselesaikan secara finite difference, secara eksplisit. Nah, karena apa? Ini terhadap K plus 1, di sini ya kita bisa menyelesaikan, mencari U pada posisi yang ke J pada waktu selanjutnya, yaitu K plus 1, tergantung dari waktu sebelumnya, yaitu K dan K-1. Jadi ini a function of U J, ya, K plus 1. Ibu, bagaimana dengan space-nya J plus 1 dan J-1 dan J? Ya, nah, jadi nanti dalam numerik bisa kita lihat di situ, nanti akan kita peroleh nih, di sini dituliskan seperti ini gitu ya. Saya nggak akan detail dulu tentang itu secara numerik, karena nanti mungkin kita hanya gunakan sedikit ya, sudah ada. Ini mungkin saya bisa lewatkan, mahasiswa bisa melihat kira-kira contoh yang tadi itu ya, di sini 2, di sini 3. Maka ini solusi terhadap waktu itu seperti ini. Nah, yang merah itu adalah initial value-nya tadi, begitu. Kemudian perubahan terhadap waktu adalah seperti ini, ya. Isolasinya terhadap waktu atau apa? Isolation ya. Fluktuasinya terhadap di setiap X, ya. Jadi ini mungkin waktu yang pertama mana, mungkin bisa di sini nggak ada informasi mana yang delta T yang pertama, delta T yang berikutnya, kedua delta T, ketiga delta T, dan seterusnya. Ini at a various of time. Ya, dx-nya seperti 30. Jadi ini adalah dengan finite difference. Ya. Nah, sekarang kalau perubahan ini terhadap waktu pada X-nya 0,25 dan X pada sama dengan 0,75. Ya. Ini sekarang kalau melihat perubahannya terhadap waktu dari 0 sampai 3. Gitu ya. Perubahannya terhadap, tetapi khusus pada X 0,25 dan X pada 0,75. Ya. Seharusnya berarti kan gambarnya adalah permukaan, gitu ya. Persamaan gelombang ini permukaan. Karena apa? Perubahan terhadap waktu dan perubahan terhadap space X. Terus kemudian yang ke atas adalah UTX, gitu ya. Tadi T-nya disebutkan yang di depan, jadi UTX. Nah, jadi ini untuk memperjelas saja bagaimana osilasinya terhadap waktu di suatu posisi, gitu ya. Jadi misalnya pada waktu ke-1, ya, ini bisa, nyaris ke-1, mereka bertemu, gitu ya, di sini. Ya, kedua X di 0,25 dan X 0,75. Di situ. Oke, kira-kira memahami gambarnya seperti itu. Nah, diskritisasi yang digunakan itu namanya metode Euler. Pernah dengar ya, Panji dan Daniel? Nah, Bu. Ya, Iya, Bu. yang penting pernah dengar aja, enggak apa-apa. Di matematik juga ya happy ya, tapi untuk ODI ya. Iya, Ibu. Ya, jadi metode Euler. Jadi hanya kalau DU per DX sama dengan, ya,
Misalnya kalau forward berarti UJ plus 1 min UJ per delta X, misalnya begitu ya. Nah, ini juga pengambilan delta X dan delta T itu mempengaruhi solusi. Begitu. Kemudian dikatakan unstable when step too large. Jadi kalau delta X-nya terlalu besar, mungkin 0,05 dia nggak terlalu besar, mungkin 0,06 terlalu besar, begitu ya, di Euler. Kemudian di metode numerik selanjutnya digunakan implicit Euler misalnya. Ya. Oke, sehingga metode-metodenya dikembangkan. Tarat, gitu ya. Di sini finite difference, ada juga finite element method, dan bahkan yang seru sekarang ya, ternyata pakai neural network. Nah itu seru di S2. Ya, saya jadi nggak sabar ya, saya masih bertanya-tanya ya, gimana ya maksudnya dengan neural network ini ya. Nanti di kuliah neural networknya harus paham dulu, baru kita bisa gunakan ini, gitu. Ya, jadi ternyata menarik begitu ya kalau dibaca-baca sekilas gitu, tapi tentunya semakin tinggi keilmuannya ya semakin ribet gitu ya. Oke, jadi ini saya tadi menyebutkan dengan adanya metode numerik Euler tadi yang masih belum perfect, metode numerik dikembangkan lebih lanjut, sehingga di kuliah ini goalnya adalah dengan neural network gitu, yang dimana itu deep learning gitu ya. Dan yang lebih seru lagi masalahnya, sometimes the geometry and boundary conditions are simple, rectangular grid, sometimes they are not. Need mesh of triangles. Jadi di sini menggunakan finite element. Ya, misalnya di kasus S3 saya adalah yang dilalui oleh fluidanya adalah fluida yang polimer. Ya, polimer itu adalah seperti tir bentuknya ya, tir. Jadi spon atau lem itu termasuk polimer. Kalau lem yang kita punya begitu, kalau itu punya kekentalan tertentu mengalir pada suatu bebatuan, maka lama-lama dia menempel di media yang dia lalui, sehingga kemampuan media untuk mengalirkan fluida itu menjadi berubah. Nah, kemampuan media untuk mengalirkan fluida itu disebut permeabilitas. Ya, filosofinya seperti ini. Jadi suatu jalanan, kalau ada mobil yang lewat, tadinya sedikit, terus padat, maka kemampuan jalan tadi untuk mengalirkan, melewatkan mobil-mobil yang melewatinya kalau padat menjadi lebih kecil gitu ya, dibanding yang tidak padat. Nah, jadi besarnya kemampuan jalan itu mengalirkan mobil-mobil yang melaluinya, itu yang disebut permeabilitas jalan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi modelnya menjadi lebih ramai lagi, tidak seperti yang tadi koefisiennya tadi konstan, tapi di sini nanti koefisien fisiknya bisa jadi merupakan fungsi unknown sendiri ya. Jadi kalau itu kecepatan fluida, maka nanti ada permeabilitas, kemudian ada density gitu ya. Mungkin juga berarti fungsi dari unknown. Wah, seru sekali ya. Nah, ini yang lain, ini sumber yang lain, saya kira kita cepat ya. Ini tadi sudah disebutkan apa itu eliptik, parabolik, dan hiperbolik. Bagaimana itu linear dan non-linear. Kuasi linear itu sedikit linear, tapi ada yang fungsi unknown tadi tergantung waktu, begitu ya, disebut kuasi linear. Jadi seperti yang saya sebutkan semi linear. Yang menjadi non linear kalau unknown-nya fungsi dari
unknown juga, begitu ya. So, kemudian secara matematis itu dibahas. Is the problem is well posed, gitu ya. Well posed itu secara sederhana apakah model ini dijamin punya solusi. Jadi kalau orang matematik ini ya, dia nggak langsung menyelesaikan. Dia lihat dulu bentuk modelnya, kemudian dipelajari model tersebut, apakah dimungkinkan punya solusi. Ya, kalau saya bukan orang seperti itu ya. Saya langsung hantam saja, tak coba diselesaikan. Nanti kok penyelesaiannya kok nggak masuk akal. Oh lah, ternyata memang nggak masuk akal modelnya. Jadi karena teorinya tidak tajam ya, saya tidak tajam. Jadi ini orang matematik biasanya berpikir tentang well posed problem. And then boundary value problem ya, bagaimana kita lebih mengutamakan tentang perubahan yang terkait dengan laju perubahan terkait dengan boundary-nya ya di saat stasioner. Kemudian initial value problem kalau time dependent ya. Oke, nah ini saya kira ini sudah dibahas gitu. Ini tadi equation-nya ada Maxwell. Oh, Maxwell belum disebut ya. Maxwell itu tentang apa ya? Physical system are often described as coupled of. Listrik. Ya. Apa? Listrik kemagnetan kalau nggak salah Bu. Ya, Maxwell. listrik dan kemagnetan ya. Itu Maxwell equation. Jadi sistem di fisika atau ya masalah fisis begitu, maksudnya seringkali tidak hanya satu persamaan seperti yang di Navier-Stokes tadi ya toh. Ada persamaan energi, ada momentum, ada persamaan kontinuitas ya. Jadi tidak selalu satu persamaan. That makes the problem complicated, dan itu yang membuat ilmuwan happy karena jadi banyak yang dipelajari. Ya, ini sekarang ini MHD Magnetic Hydrodynamic Equations and Plasma Physics. Kemudian Einstein Equation for General Relativity. Saya enggak tahu ini equation PDE-nya seperti apa. Maxwell-nya juga ya. Nah, ada persamaan tentang gelombang magnet juga ada ya, gelombang magnet misi Maxwell. Ya, gerak magnet menjadi listrik menjadi magnet gitu ya, kayaknya di Halliday seperti itu ada ya, diskusinya. Saya takut salah ngomong kalau fisika nanti berantakan. Saya hanya pengguna saja ya. Nah, ini tadi PDE definition bentuk umumnya fungsi di dalam, ini hanya dua variabel, dia menulisnya dalam dua variabel XY gitu ya. Eksplisit PDE bisa diselesaikan, atau persamaan diferensial tertingginya, turunan tertingginya itu bisa didefinisikan secara eksplisit sebagai fungsi turunan yang lain, begitu ya. Ini saya kira sudah nggak perlu ya. Nah, ini pekerjaannya orang matematik membuat seperti ini. Ini tadi juga sudah ada ya. Koordinat transformation, maka dituliskan seperti ini. Ya, kita tahu persamaan elip itu seperti ini, parabola seperti ini, parabola, hiperbola seperti itu. Ya, oke. Bagaimana conic equation tadi diperoleh? Ya, ini matematika membahas dari sisi seperti itu, parabola, cutting plane parallel to side of cone. Oke, ini tadi sudah ngebut ya, second order PDE with more than 2 independent variable. Terkadang-kadang jenisnya itu diperhatikan dari nilai eigen ya, dari persamaan kuadratik yang dibentuk. Nilai eigen gimana ya? Nilai eigennya di mana kok bisa tiba-tiba muncul nilai eigen? Nah, itu ya, jadi dari persamaan ini begitu ya, nanti merupakan persamaan kuadratik. Ya, nanti kita bisa menyusunnya dalam bentuk perkalian matriks vektor. Semoga mahasiswa bisa. Nah, nanti bentuk matriksnya itu
ya. Bentuk matriksnya ini bisa kita cari nilai eigennya, sehingga kenapa dia ngomong soal nilai eigen di sini. Ya, gitu ya. Ini ngebut aja ya, karena tidak terlalu penting untuk saat ini. Nah, elliptic equation ya, misalnya seperti ini ya, yaitu persamaan Poisson dan Laplace. Ya, yang Poisson itu persamaan Laplace sama dengan F. Jadi F-nya ini F source term, gitu ya, source term gitu. Nah, sedangkan kalau Laplace equation kan F-nya 0. Jadi ada namanya sendiri-sendiri ya, dan namanya sendiri. Tapi nanti begitu F adalah turunan V terhadap T menjadi heat equation, ya itu, maka tidak digolongkan dalam elliptik. Nah, ya, jadi di elliptik ini merupakan masalah stasioner, termasuk Stokes equation. Ya, Stokes equation ini Laplace kuadrat V plus F sama dengan 0 ya, bisa seperti itu. Yang parabolik ya ini. Ya, parabolik bentuknya seperti ini. Ya, tadi pernyataannya kok parabolik seperti apa ya? Itu nanti dari bentuk umumnya apa ya. Di sini persamaan difusi ya, Pak Surya menyebutkan persamaan difusi. Jadi ini dalam satu peubah bebas space ya, satu peubah terhadap space itu hanya X dan terhadap waktu, sehingga do U do T sama dengan ini. Ya, ini Laplace yang terhadap satu variabel. Nah, tetapi yang di mana? Di sini ada terhadap apa? R. Nah, ini kenapa R? Jadi kita punya apa? Ada ini vektor, berarti bisa X, Y, Z, atau ini dalam bentuk apa nantinya polar, ya, bisa seperti itu. Jadi ini R, theta misalnya, si R-nya ini komponennya. Ya, atau di sini adalah dalam Kartesian tetapi dinyatakan vektor R, X, Y, Z. Penulisannya ya karena ini turunan terhadap waktu saja, sehingga tetap seperti ini. Ya, sedangkan di sini dalam bentuk operator Laplace turunan kedua. Oke, hiperbolik. Ya, hiperbolik ini bentuk apa? Bentuk klasiknya adalah wave equation. Ya, jadi kadang heat equation apa, wave equation itu hiperbolik. Ya, nah di sini turunan kedua X dan turunan terhadap waktu, begitu ya. Tadi saya katakan bisa jadi C kuadrat ini tidak secantik ini ya, tidak konstan begitu. Boleh nanti kalau tidak konstan menurunkannya gimana ini menyelesaikannya. Ya, orang numerik nanti melakukan iterasi secara bertahap, konstan per delta T, nah, supaya U-nya bisa diperbarui. Ya, so, oke. Jadi kalau ada non-linear term, jadi ada bentuk yang tidak linear, ya, involve sharp gradient can form during the evolution, maka terjadi shock wave, gitu ya. Ada shock wave, gelombang kejut begitu ya. Nah, nanti numeriknya berkembang banyak sekali di situ. Oke, ya ini tentang tadi Welpos, tadi ya Hadamard, ini orang matematik mesti mendengung-dengungkan. Sepertinya ini orang Jerman, saya lupa ya. Biasanya kalau di Jerman itu masalah basic seperti ini dibahas. Ya, mungkin karena yang bahas orang matematik ya. Jadi solution exists, solution is unique, depend on continuously on the data, boundary and initial condition. Jadi itu yang disebut Welpos. Ya, harus ada solusi. Solusinya tunggal. Ya, jadi
problem which do not fulfill this criteria are ill posed. Gitu. Jadi apakah ill posed itu tidak boleh terjadi? Seringkali terjadi malahan, ya. Play an important role in some areas, for example, for inverse problem like tomografi. Tomografi saya nggak ngerti, ya. Jadi kalau ini, ya, di pasar karena tempe di pasar itu selap per 3 cm mili ya. Setelah kalian slice daun bawang, kita akan lanjut siapin bumbu yang akan ya. Jadi ini ill posed problem itu sering terjadi, ya. Jadi sehingga perlu diperhatikan ketika penurunan numeris. Perlu ditambahkan kendala supaya solusinya smooth, ya. Kemudian datanya perlu diregularisasi, jadi to be regularized. Jadi perlu ada maintenance dulu, gitu ya. Itu di dalam melakukan komputasi numerik nanti ada rekayasa di dalam algoritmanya. Nah, ini contoh menjamin apakah well posed atau tidak itu dengan condition number of matrix A. Lah, tadi kan nggak ada matriknya, ya. Nah, nantinya itu terjadi ketika di numerical itu pasti akan punya sistem persamaan linear. Ya, nanti di NN mahasiswa juga akan belajar ya bahwa nanti akan diperoleh sistem persamaan linearnya. Nah, mungkin Pak Suryo langsung akan menggunakan. Nah, secara matematis ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, itu kita perlu mempelajari condition number of matrix E. Nah, tetapi masalahnya matriks ini sejauh n kali n ya, kita bisa mencari nilai eigen si A maksimum dengan nilai eigen matriks A ini. Nah, nantinya di NN itu matriksnya sejauh ini tidak n kali n. Yore, ya. So what to do with that gitu. Nah, sehingga nanti condition number-nya harus mungkin di generate ya. Kita mendefinisikan condition number for matriks yang similar dengan dia. Nah, itu kira-kira cara membangun teorinya. Matriks similarnya apa? Misalnya A transpose A, begitu ya. Baru menjadi matriks yang persegi, sehingga kita bisa hitung condition number. Nah, ini contoh bagaimana mengembangkan keilmuannya nantinya bagi mahasiswa ketika akan menelusuri ya, sekalipun mungkin di teori itu kadang-kadang karena di jurnal-jurnal tapi penyusunannya tidak sedetail yang kita harapkan dalam ranah pembelajaran, gitu ya. Nah, ini saya kemarin sudah memperhatikan di tempat kuliah Pak Surya, maka matriks dari NN tadi sudah dibentuk terlihat jelas, begitu. Nah, mungkin nanti saya bisa membicarakan dari sisi analisisnya, misalnya dengan melihat condition number dari matriks yang diperoleh per iterasi seperti apa, sehingga ada stabilitas terhadap numerical yang dikerjakan, begitu ya. Nah, kira-kira itu gambaran yang bisa saya berikan. Baru ini kok terlalu besar ya. Nanti mahasiswa mungkin bisa mencermati di Evelyn, begitu, sehingga ini hanya dari internet saja ya, detail ini tidak terlalu detail. Nah, ini Maxwell equation-nya juga ada di situ. Apa ini nabla cross B itu adalah magnetiknya ya, E-nya ini Ya, Bu. betul ya. Nah, gelombang magnetiknya, E-nya ini mungkin energinya, listriknya. Gelombang listrik. Ya, gelombang listriknya, B-nya juga, ini juga. Oke, so what does it mean this? I do not know and why it happens like this. Ya, itu ini di abad
18, 19, begitu ya. Nah, ini contoh bentuk Maxwell-nya seperti itu. Seru ini kalau nanti masuk ke numerik, I do not know. Ini Maxwell equation-nya, electromagnetic potential. Ya, begitu ya. Terus bagaimana penulisan secara komponen wise dan pengembangannya di sini sampai oke. Wah, sampai halaman ya ini bisa dinikmati sendiri ya. What do we win with wave equation? Apa yang didapat dari wave? Kemudian tentang manfaatnya, wave equation and vacuum and so on. Ya, ini persamaan-persamaannya diungkapkan di sini sehingga saya tidak perlu ngetik ulang sendiri. Bahkan penyelesaian secara analitik ya dengan pemisahan variabel ada di sini begitu. Ya, terus ada demonya tapi saya cek ini saya klik saya belum dapat gitu ya. Oh, masih banyak kah di sini? Oh, ini tercopy 2 kali kayaknya. Ya, oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mahasiswa paling tidak Junianto dan yang di matematika sudah punya gambaran sedikit tentang dan Yuni ya, Happy dan Yuni punya gambaran sedikit tentang PDI yang belum pernah diterima di perkuliahan S1, bahkan untuk numerikalnya juga belum pernah. Dan nanti sambil berjalan kita coba aplikasikan, kemudian melakukan komutasi numeriknya. Yang mungkin secara detail Pak Surya karena dia sudah expert di sana baik dengan MATLAB maupun dengan Python gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan begitu ya, Daniel, Mas Wanji, Happy, Siap, Bu. dan Junianto. Ya, semoga bisa menikmati. Ini Daniel di rumah baru ya? Enggak, Bu, di luar. Oh. Di luar, Bu. Oh, di luar? Cari sensasi baru, Bu. Oke, because listening aja gitu ya. Oke, ya. Baik, terima kasih. Senang bertemu. Sampai bertemu lagi untuk hari selanjutnya. Semoga dapat